Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi elektromagnetik listrik statis. Nah, materi elektromagnetik listrik statis ini dipelajari di kelas 9 SMP. Nah, bagi kalian yang sudah kelas 9 SMP nih, wajib untuk mengetahui apa sih listrik statis itu. Nah, tapi dalam elektromagnetik itu tidak hanya berbicara tentang listrik statis loh. Nanti kalian juga belajar tentang listrik dinamis, terus kalian belajar tentang kemagnetan. Jadi masih panjang perjalanan kalian untuk memahami elektromagnetik. Nah, nanti di SMA pun kalian akan bertemu materi elektromagnetik. Elektromagnetik itu apa sih? Elektro berarti itu listrik. Terus magnetik, magnetik itu berarti magnet. Jadi kalau elektromagnetik itu listrik magnet. Nah, materi listrik magnet itu ada nanti ketika kalian mengambil peminatan IPA, terus kemudian kuliahnya juga di fisika gitu, kalian akan bertemu lagi listrik magnet ini, khususnya listrik statis. Nah, jadi di listrik statis itu yang akan Bapak jelaskan itu terdiri dari apa? Terdiri dari muatan listrik, terus elektroskop, terus vakum kolom, terus ada medan listrik gitu kan ya. Nah, dari materi-materi tersebut itu nanti Bapak akan jelaskan secara rinci gitu ya. Tapi dalam koridor kalian masih kelas 9 SMP gitu. Berbeda nanti kalau SMA maupun kuliah seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Pernah nggak sih kalian kepo dengan kejadian-kejadian di bawah ini? Nah, seperti ada petir gitu ya, terus anak yang bermain serodotan, terus bahannya mungkin dari plastik gitu ya, terus tergesek-gesek, akhirnya rambutnya bisa berdiri seperti itu. Atau kalian pernah lihat di TV atau di YouTube mungkin atau di mana yang bola cenayang atau bola peramal itu ketika kita pegang keluar loncatan-loncatan listrik. Atau yang paling sederhana aja deh, waktu kalian SD pasti belajar IPA-nya, kalian disuruh gunting-gunting kertas, terus menggosok-gosokkan rambut kalian dengan sisir, lalu mendekatkannya ke potongan kertas itu. Alhasil, seperti pada gambar, itu si potongan kertas kecilnya itu naik ke permukaan sisirnya. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Nah, penting kalian untuk mempelajari listrik statis karena listrik statis itu ketika kalian sudah mempelajarinya, kalian bisa setidaknya menjawab kejadian-kejadian pada gambar tersebut. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke depan, nanti Bapak akan jelaskan terlebih dahulu peta konsep yang akan kita pelajari bersama-sama. Jadi, di sini ada eh, listrik statis, terus ada muatan listrik, gaya listrik, elektroskop, muatan positif, dan muatan negatif. Dan dari sini dapat kita jelaskan sedikit bahwa listrik statis itu dibentuk dari yang namanya muatan listrik. Nah, ternyata di muatan listrik itu dapat menimbulkan sebuah gaya. Gaya dan nanti juga ada medan gitu ya. Nah, lalu ternyata juga muatan listrik itu dapat dideteksi dengan sebuah alat yang dinamakan elektroskop. Nah, perlu kalian ketahui atau kalian sudah tahu nih, pernah browsing-browsing bahwa muatan listrik itu dia terdiri dari apa? Nah, pada peta konsep ini ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, kata kunci dalam materi listrik statis ini adalah listrik statisnya itu sendiri, terus hukum Coulomb, terus konduktor, isolator, itu, terus medan listrik, gaya listrik, dan terakhir adalah elektroskop. Nah, kita lanjut ya. Coba lakukan di rumah kalian masing-masing gitu ya dengan alat sederhana. Alat sederhananya apa sih? Nah, jadi sebenarnya ini bagaimana cara mengetahui listrik bermuatan secara sederhana? Tadi kan kalau mendeteksi menggunakan elektroskop. Kalau misalnya dengan alat yang sederhana, itu bisa nggak sih kita tahu bahwa di situ tuh ada muatan listriknya? Nah, kalian harus menyiapkan apa? Kalian harus menyiapkan yang namanya penggaris. Pasti kalian punya dong penggaris plastik. Terus kalian punya gunting
terus kalian punya kertas tisu, dan satu lagi sih yang paling penting, kalian harus menyiapkan juga yang namanya kain wol gitu ya. Nah, kemudian keempat alat itu diapakan nanti? Keempat alat itu yang pertama, langkah pertama adalah kain wol itu nanti kalian gosok-gosokkan ke penggaris plastik kalian. Nah, kalian gosok-gosokin tuh penggaris plastik kalian dengan kain wol sekuat tenaga. Setelah itu, kalian Kalian potong-potong tuh kertas tisu atau kertas biasa deh. Dengan gunting, dipotongnya kecil-kecil aja ya. Dipotongnya kecil-kecil aja, terus kalian taruh di tempat wadah biasa gitu. Nah, penggaris yang sudah kalian gosok-gosok itu, coba kalian dekatkan dengan potongan kertas kecil itu. Sebelumnya kan kalian sudah melihat dong, yang di tampilan yang pertama, sisir plastik didekatkan dengan kertas kecil. Apakah sama kalau misalnya kita menggunakan penggaris plastik? Apakah iya nanti kertas kecilnya juga naik ke permukaan bendanya? Nah, yang terjadi betul, dia potongan kertasnya itu dia naik gitu ya, naik ke permukaan penggaris plastik. Sama halnya seperti kalian menguji cobakan dengan sisir rambut ya, sisir rambut plastik. Karena apa? Karena materialnya juga sama bentuknya tapi berbeda gitu ya. Jadi di situ nanti potongan kertas kecilnya itu akan naik ke permukaan. Nah, tapi kalau misalnya di potongan kertasnya itu besar-besar, apa yang terjadi? Nah, belum tentu kan naik semua. Jadi dari situ akan nampak perbedaan. Kalau potongan kertasnya kecil-kecil, pasti itu dia naik semua ke permukaan penggaris. Akan tetapi kalau misalnya potongan kertas kecilnya itu ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Nanti nggak akan semuanya juga naik ke permukaannya itu atau menempel lah ya istilahnya. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu adalah apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah apakah ada muatan listriknya atau di situ memang sudah hukum alam atau sebenarnya itu sulap atau magic gitu ya. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke depan, kita nanti akan mempelajari tentang muatan listrik, gitu ya, muatan listrik. Nah, di muatan listrik itu dia ada kaitannya nih dengan atom. Tapi pertanyaannya apa sih atom itu? Gitu ya. Teori dan model atom. Jadi, ilmuwan dan perannya dalam perkembangan model atom. Sebelumnya pada zaman sebelum Masehi ada sih orang yang setidaknya berpikir atau mencari tahu apa sih sebenarnya eh, zat penyusun bahan-bahan seperti zat padat, zat cair, zat gas gitu ya. Jadi orang dulu tuh saking kelewat pinternya dia udah mikirin hal itu gitu. Di antara yang lain yang belum pernah kepikiran sama sekali. Nah, seorang yang terlalu inisiatif untuk memikirkan apa yang menyusun sebuah zat. Nah, itu seorang filsuf yang bernama Demokritus gitu ya. Jadi Demokritus itu dia berpikir, oh iya ternyata eh, mungkin saja itu bagian terkecil yang menyusun suatu zat itu disebut sebagai atomos, atom gitu ya. Nanti kemudian kita sebut sebagai atom. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, nanti ada seorang ilmuwan kembali muncul gitu ya, bernama John Dalton. Jadi John Dalton ini dia menggagas sebuah ide model atom. Dia bentuknya itu kalau misalnya kita ini dulu ya, kita ganti ke bentuknya pen, sip, kemudian kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Oke, seperti ini. Jadi dia menggagas seperti ini. Nah, dia bentuknya seperti ini. Dia membentuk atau memodelkan sebuah atom itu seperti bola hitam yang pejal. Tapi ukurannya apa? Ukurannya itu sangat kecil ya. Ukurannya itu sangat kecil. Jadi di sini bisa kita sebut sebagai bola pejal gitu ya. Bola pejal.
Nah, di sini ukurannya itu dia nggak besar-besar amat gitu. Dia ukurannya nggak besar-besar amat. Ini ukurannya kecil. Ukuran sangat kecil. Sangat kecil. Oke. Itu ya. Ukurannya sangat kecil. Nah, jadi John Dalton itu menamakan modelnya itu sebagai solid sphere gitu. Di mana dia berpendapat bahwa model ini adalah bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Namun, di sini ada kelemahannya. Kelemahannya apa sih? Kelemahannya adalah tidak menerangkan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik jika atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Gitu. Selanjutnya, ilmuwan lain mengembangkan model atom atau mengkoreksi model atom sebelumnya gitu ya. Jadi ilmuwan yang membuat model atom berikutnya adalah J.J. Thomson. Jadi si J.J. Thomson itu dia menggagas sebuah model atom di mana bentuk atom itu bukanlah seperti bulat kecil saja, akan tetapi dia seperti roti kismis. Biasanya sih kalau misalnya di luar itu disebutnya apa? Plum pudding gitu ya. Di tahun 1904. Jadi bagaimana? Kalau roti kismis kan kita tahu nih, dia bentuknya bulat gitu ya. Oh, sorry. Dia bentuknya bulat seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian apa kalau di roti kismis kan dia ada kismis-kismisnya ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, menurut Pak Thompson bahwa yang lingkaran besar ini, nah yang ini, itu sebagai muatan positifnya. Muatan positifnya. Positif. Gitu. Sedangkan yang hitam-hitam ini atau yang dijadikan sebagai roti kismis ini itu adalah muatan negatifnya. Muatan negatif. Oke. Nah, kita sebut di sini sebagai muatan negatif. Ini model atom roti kismis seperti itu ya. Nah, di mana di situ muatan negatifnya tersebar di antara muatan positifnya. Nah, tapi model ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya apa sih? Kekurangannya itu belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam bola. Gitu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, ilmuwan lain kemudian menggagas model atom yang terbaru. Siapakah dia? Jadi ilmuwan itu bernama Ernest Rutherford. Jadi Ernest Rutherford ini dia memberikan gagasan bahwa oh iya ternyata model atom itu bukan seperti roti kismis, akan tetapi dia bentuknya seperti model nuklir atau model inti gitu ya. Jadi ada intinya gitu. Nah, seperti apa? Jadi kayak gini nih, nuklir model. Jadi di tengah-tengahnya itu yang kita sebut sebagai nuklirnya atau inti atom. Inti atom. Nah, atom itu jadi tersusun dari inti atom dan di sini ada lintasan-lintasan. Lintasan-lintasan. Nah, di sini ya. Lintasan-lintasan. Oke. Nah, di sini itu ya. Itu, seperti itu ya. Nah, di mana di sini sebagai muatan elektronnya. Elektronnya atau negatifnya gitu ya. Negatifnya. Dan di sini hanya inti atomnya saja gitu. Nah,
Tapi ilmuwan lain bertanya, kan kalau ini pasti dia berputar kan ya? Dia berputar, ini berputar gitu, berputar, ini juga berputar semua ya, ini berputar, ininya juga berputar semuanya. Nah, lama-kelamaan pertanyaannya itu apakah ketika terus-menerus berputar, si elektron ini tidak kehabisan energi atau apakah dia tetap stabil pada lintasan edarnya gitu kan ya. Nah, di sini ada kelemahannya. Jadi kalau misalnya kita berpandangan ke teori fisika klasik bahwa kalau misalnya elektron itu tetap berputar, dan berputar, pasti yang ada atau yang terjadi adalah elektron itu kehabisan energi. Sehingga kalau dia kehabisan energi itu dia akan menabrak inti gitu kan ya, sederhananya. Nah, namun di sini kelemahan dari model Rutherford adalah model tersebut tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti. Gitu ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, dengan teori fisika klasik. Nah, sehingga ilmuwan yang baru gitu ya, yang baru memodelkan lagi atau memperbaiki lagi gitu ya, model nuklir ini ya, model inti atom gitu ya. Siapakah dia? Dia itu bernama Niels Bohr. Jadi si Niels Bohr ini dia menggagas sebuah model yang bernama model planetarium gitu ya. Kalian pernah tahu dong, pernah belajar tentang sistem tata surya. Jadi sama dengan gagasan Niels Bohr di mana matahari itu kalau dalam sistem tata surya sebagai pusatnya kan ya. Nah, di dalam model atom juga gitu. Jadi ada pusat atau inti dari atom itu dan ada yang mengelilinginya seperti planet-planet kalau di sistem tata surya. Tapi kalau misalnya di model atom ini yang mengelilinginya itu adalah elektronnya gitu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ya. Nah, di sini menurut Niels Bohr ini ada inti atomnya. Inti atom di sini gitu ya. Nah, di sini ada lintasan-lintasan. Nah, lintasannya di sini elektron. Tuh. Kemudian di sini inti atom. Inti atom. Di mana inti atomnya di sini ada proton. Proton itu nanti kita kenal sebagai muatan positif gitu ya. Nah, di sini kan dia akan berputar. Berputar gitu. Tapi apa kelemahannya? Kelemahan dari model Niels Bohr adalah hanya dapat menerangkan atom-atom yang memiliki elektron tunggal gitu ya. Kalau kita tahu bahwa elektron tunggal gitu ya, itu hidrogen seperti gas hidrogen, tetapi tidak dapat menerangkan spektrum warna dari atom-atom yang memiliki banyak elektron gitu. Nah, kemudian berkembanglah ilmu pengetahuan serta teknologi yang baru sehingga muncul ilmuwan yang bernama Erwin Schrödinger. Dia menggagas bahwa bentuk atau model atom itu bukan seperti planetarium, akan tetapi bentuknya si elektron itu dia tersebar dan menjadi sebuah awan ya, awan elektron, di mana kita bisa menemukan elektron di mana saja. Nah, berarti kalau kita simpulkan itu probabilitas kemungkinan ditemukannya elektron di mana gitu kan ya. Nah, jadi Erwin Schrödinger itu memodelkan atom dalam bentuk kuantum ya, kuanta, diskrit nanti ya. Nah, di mana pada gambar ini, kalau kita buat dulu, ini pen gitu ya. Dalam gambar ini, di sini nih, nah di sini tuh ada elektron, kemudian di sini juga ada elektron, kemudian di sini elektron gitu ya. Banyak kemungkinannya ya ditemukannya elektron di sini. Elektron, di sini juga ada elektron. Di mana di sini di intinya itu ada proton, muatan yang positifnya dan muatan yang netralnya gitu ya. Nanti kita sebut sebagai neutron. Gitu. Nah,
Dari sini, maka kita bisa nge-breakdown dari struktur atom itu apa saja sih yang ada di dalamnya gitu. Nah, pada layar ini terlihat ya, ada gambar struktur atom di mana di sini kita bisa klasifikasikan gambarnya. Yang hijau ini kita sebut sebagai anggaplah neutronnya ya, neutron. Nah, ini neutron. Kalau neutron itu dia tidak bermuatan, bermuatan gitu. Bukan berarti netral. Kalau netral itu berarti jumlah proton dan elektronnya sama. Kalau yang namanya tidak bermuatan ya sudah, dia tidak positif dan dia juga tidak negatif gitu ya. Nah, kemudian yang warna merah ini apa? Kalau yang warna merah ini kita sebut sebagai proton. Kita sebut sebagai proton gitu ya. Proton. Kalau proton dia itu adalah muatan positif gitu. Positif gitu ya. Yang dimana proton dan neutron ini ada di inti atom gitu. Nah, selanjutnya apa sih yang ada di lintasan-lintasan ini? Lintasan-lintasan ini apa? Nah, di lintasan-lintasan ini kita sebut sebagai elektron. Elektron. Jadi elektron ini kalian sudah pasti kenal ya. Elektron adalah muatan negatif. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau misalnya atom tersebut kekurangan atau kelebihan elektron, itu kita sebut sebagai apa sih? Nah, kalau misalnya dia kelebihan atau kekurangan elektron, nanti dikenal istilah yang namanya ion. Nah, gampang. Kalau misalnya kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan ini kita bisa klasifikasikan jumlah-jumlah dari neutron, terus dari proton, dan dari elektronnya. Tapi kita lihat saja dulu ya, dari proton dan elektronnya. Di sini kalau jumlah protonnya berapa nih? Kita lihat dulu ya. Ini jumlah protonnya 1, 2. Berarti ini jumlahnya 2. Kemudian kita lihat jumlah elektronnya itu 2 juga. Nah, karena jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektronnya, sehingga si atom ini kita dapat katakan bermuatan netral, gitu kan ya. Nah, apa yang terjadi dengan gambar yang kedua? Kita lihat lagi. Kalau misalnya gambar yang kedua, itu jumlah protonnya adalah 1 dan jumlah elektronnya itu 2. Alhasil karena dia jumlah proton dan elektronnya tidak sama dan lebih banyak jumlah elektronnya, maka kita sebut sebagai ion negatif gitu ya. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Kalau gambar yang kedua itu jumlah protonnya kita lihat di sini ada 1, 2, 3, ada 3. Dan jumlah elektronnya kita lihat di sini itu ada 2 saja. Nah, alhasil di mana jumlah proton dan elektronnya itu tidak sama. Kebanyakan protonnya, elektronnya itu lebih sedikit. Maka atom ini kita bisa sebut sebagai atom bermuatan positif atau ion positif, seperti itu. Nah, jadi kita berbicara tentang perpindahan muatan listrik. Masih ingat kan percobaannya di mana kita menggunakan penggaris, kemudian kita menggunakan gunting, kemudian kita menggunakan kertas tisu atau kertas gitu dan kain wol gitu. Nah, kenapa bisa terjadi
si potongan kertas kecil itu nempel di penggaris plastiknya. Nah, jadi seperti ini. Jadi awalnya kita memiliki alat atau bahan. Pertama, kita punya kain wol. Kain wol dia memiliki jumlah muatan proton dan elektronnya itu sama. Berarti dia muatannya netral gitu ya. Netral. Positif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif, positif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Netral ya. Dalam kondisi netral. Dan kita juga punya penggaris. Kalau penggaris itu sama, muatannya sama ya. Netral juga. Oke. Nah, penggaris netral. Garis netral. Setelah itu, kan kain wol itu digesek-gesek atau digosok-gosok ke penggaris. Nah, yang terjadi muatan negatif yang ada di kain wol itu berpindah ke penggaris. Alhasil, penggaris lebih memiliki banyak muatan elektron dong daripada sebelumnya gitu ya. Nah, kenapa bukan positifnya yang pindah gitu? Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa yang mudah banget berpindah itu bukan muatan positifnya, tetapi muatan negatifnya. Ya kan tadi dalam gambar itu bergerak ya, berputar, bergerak gitu, dinamis gitu. Sehingga dia bisa lepas atau dia bisa tertarik oleh inti atom seperti itu. Nah, alhasil di sini penggaris itu dia lebih banyak muatan negatifnya. Pak, bagaimana dengan muatan positifnya? Ada, tapi dia tidak dominan. Nah, seperti itu. Jadi penggaris lebih bermuatan negatif atau lebih negatif ya, lebih negatif. Nah, sedangkan kalau misalnya tadi kertas kan dia jumlah muatan positif dan negatifnya itu sama. Nah, karena sama, berarti dia netral, didekatkan oleh yang lebih negatif. Alhasil ada interaksi antara muatan yang berbeda jenis. Kalau muatan yang berbeda jenis, positif dan negatif, maka dia akan saling tarik-menarik. Nanti seperti itu ya. Sedangkan kalau misalnya dia muatannya sama, sejenis gitu ya, berarti positif-positif atau negatif-negatif, berarti dia akan saling tolak-menolak. Nah, karena pada kejadian yang sudah kalian eksperimenkan itu, potongan kertas kecilnya tuh naik ke permukaan penggaris, berarti dia tertarik gitu ya. Nah, jadi dia itu ada interaksi positif dengan negatif, seperti itu. Nah, ada nggak sih benda-benda lain yang dapat kita deteksi atau di situ terjadi perpindahan muatan listrik gitu ya? Banyak, seperti sisir dengan rambut manusia yang di awal kita sudah jelaskan, terus ada penggaris dengan rambut manusia, itu ya, pengganti dari potongan kertas. Terus ada mister plastik dengan kain wol, itu sudah kita lakukan sebelumnya. Terus ebonit dengan kain wol, terus kaca dengan kain sutra, dan terakhir balon dengan kain wol. Nah, di situ kalian bisa baca nih hasilnya seperti apa dan juga prosesnya seperti apa. Kalau kita melihat nih tadi yang kita sudah lakukan, misal plastik dengan kain wol, di mana kain wol itu dia lebih positif. Karena apa? Karena muatan negatif dari kain wol itu dia berpindah ke penggaris plastik. Jadi misal plastiknya itu dia bermuatan negatif. Nah, prosesnya elektron dari kain wol itu berpindah ke mistar plastik ya pada tabel. Nah, kalian juga bisa baca di baris-baris yang lain
prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa gitu. Kita lanjut. Quick quiz. Jadi Bapak ingin bertanya, kalau misalnya ini, bayangkan kucing di rumahmu diperlakukan seperti ini. Kasihan ya. Jadi dia itu kayaknya digosok-gosokin sama majikannya gitu ya. Pakai apa gitu ya. Kain wol atau entah apa, kok bisa seperti itu ya. Ininya. Si badannya ya. Entah mungkin styrofoamnya ya digosok-gosokin terus dia ditempelkan ke bulu kucingnya. Nah itu. Atau adegan di mana Mr. Bean dan artis cameo sedang bermain Gennard van der Graaf. Kenapa sih rambut si perempuannya itu dia bisa berdiri ya di Gennard van der Graaf. Nah di itu di cerita itu nanti Mr. Bean juga melakukan hal seperti itu, tetapi tidak terjadi apa-apa, rambutnya itu tidak berdiri sama sekali, akan tetapi si tangannya itu yang menjadi berdengung gitu. Nah, di situ kalian coba cari kenapa hal ini bisa terjadi. Ada yang tahu alasannya? Gitu ya. Coba kalian pikirkan dan renungkan sendiri ya. Oke, jadi setelah kita sudah panjang lebar nih berbicara tentang eksperimen, kita berbicara tentang model atom, kita berbicara dengan struktur atom, ion gitu ya. Atau terakhir ada interaksi atau perpindahan muatan listrik dari satu benda ke benda lain. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan listrik statis? Jadi, definisi dari listrik statis adalah kumpulan muatan listrik pada suatu benda. Nah, jadi suatu benda itu apa aja bendanya? Pasti dia punya yang namanya muatan listrik. Muatan listrik positif atau muatan listrik negatif. Seperti itu ya, gampang kan? Oke. Nah, kemudian benda itu dapat dikategorikan ke dalam konduktor maupun isolator. Nah, kalian di sini pasti sudah tidak aneh dengan istilah konduktor dan isolator karena sebelumnya di kelas 6 juga atau di kelas 2 atau kelas 1 kalian pernah penasaran gitu ya. Penasaran dengan benda-benda yang termasuk konduktor atau isolator seperti itu. Nah, pernah nggak kalian ketemu dengan barang-barang di bawah ini? Itu di situ ada obeng logam gitu ya. Terus di situ ada tembaga, kawat tembaga besar. Terus ada plastik, ada kayu, ada itu polybag mungkin, plastik polybag. Terus di situ ada kertas gitu ya. Ada emas. Terus ada kawat tembaga gitu ya. Nah, dari sini kalian coba klasifikasikan yang mana termasuk konduktor, yang mana termasuk isolator. Jadi, kalau misalnya nih, kita tulis nih. Pen. Oke. Kita kategorikan ya. Kalau ini isolator atau konduktor? Isolator ya. Isolator gitu. Kalau gambar yang ini konduktor atau isolator? Tadi sudah ya sebenarnya. Isolator. Nah, kemudian kalau yang ini dia isolator atau konduktor? Isolator. Nah, kalau yang ini ya pasti ya ini kertas ceritanya, isolator juga. Nah, pertanyaannya, kalau ini dia termasuk konduktor atau isolator? Ya, coba kalian cari sendiri di buku-buku sumber kalian atau browsing ya di internet, apakah emas atau logam mulia ini termasuk konduktor atau isolator? Gitu ya. Kalau sudah, kalian coba tuliskan di notes kalian bahwa emas ini dikategorikan sebagai titik. Itu ya. Nah, di situ ada gambar lain, kawat tembaga. Kawat tembaga itu pasti kalian sudah sering berhubungan dengan kabel-kabel gitu ya. Mau kabel casan HP, kabel laptop, atau kabel colokan, terminal, dan lain sebagainya. Pasti ada yang namanya tembaga atau kuningan gitu ya. Nah, dia dikategorikan sebagai konduktor gitu. Ini logam juga
konduktor. Tuh. Nah, di sini kabel. Nah, kabel mah udah pasti ya, konduktor. Wah, betul. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah bedanya konduktor sama isolator itu apa sih? Jadi bedanya adalah kalau konduktor itu seperti kalian sudah tahu, bahan yang mudah mengantarkan listrik. Sedangkan isolator itu berkebalikannya ya, bahan yang sukar mengantarkan listrik. Nah, di sini ada bahan lain yang nanti antara konduktor dan isolator. Sebelumnya Bapak jelaskan dulu konduktor dan isolator kenapa sih dia bisa mengantarkan listrik, gitu ya. Sini kita hapus dulu. Sip. Nah, jadi kalau misalnya konduktor kenapa sih dia bisa mengantarkan listrik? Di sini tuh dia ada atomnya ya. Atom. Di sini ada intinya. Mana intinya? Di situ ada proton-protonnya lah ya, anggap seperti itu. Kalau dia di konduktor, ini si elektronnya itu dia tersebar pinggiran-pinggirannya, di mana elektronnya itu dia dinamis. Dinamis dalam artian apa? Dinamis dia mudah bergerak ke sana kemari. Nah, itu dari material konduktor itu seperti itu ya, dia dinamis. Pergerakan ke sana kemari gitu ya. Sedangkan kalau misalnya isolator, ini kita sebut dulu konduktor ya. Konduktor. Kalau misalnya isolator itu bagaimana? Kalau isolator itu dia si positif dan negatifnya itu dia saling berdekatan. Jadi enggan untuk bergerak, enggan untuk ke sana kemari ya. Itu yang menyebabkan dia sukar sekali untuk mengantarkan listrik. Karena sebenarnya yang mengantarkan listrik atau yang menyebabkan arus listrik itu bukan pergerakan dari protonnya, akan tetapi pergerakan dari elektronnya, seperti itu. Ini kita sebut sebagai isolator. Itu ya, kenapa alasannya bahan konduktor itu dapat mengantarkan listrik dan bahan isolator itu tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, sebelumnya tadi sudah disinggung ada bahan di antara isolator dan konduktor. Apa sih itu namanya? Nah, nanti kita akan mengenal bahan di antara itu sebagai bahan semikonduktor gitu. Bahan semikonduktor banyak kalian jumpai di mana? Di LED atau misalnya di chip motherboard kalian gitu ya. Atau misalnya di chip HP kalian, papan HP. Jadi HP itu juga disusun dari chip-chip gitu ya, dirangkai dari chip-chip. Terus kalian tahu kan ada sekarang lampu yang kalau misalnya di gelap dia mati sendiri, kalau dia nyala kalau dia gelap dia nyala sendiri lampunya, kalau misalnya dia terang gitu, suasananya terang, dia lampunya mati sendiri gitu ya. Atau di sini penggunaan dioda. Nah, dari 3 bahan itu disebut bahan yang namanya semikonduktor, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang bahan yang disebut sebagai bahan semikonduktor. Jadi antara konduktor dan isolator. Itu. Nah, dari sini kalau kita melihat konduktivitas bahannya, kita dapat mengkategorikannya sebagai, jadi yang paling kirinya itu adalah isolator, terus yang di bagian tengahnya itu adalah semikonduktor, dan yang bagian sebelah kanannya, yang paling kanan itu konduktor. Jadi konduktivitas itu apa sih? Konduktivitas itu kemudahan suatu material atau bahan dalam menghantarkan listrik. Sederhananya sih seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nih lihat yang di bagian insulator atau isolator ada bahan apa aja sih? Itu di situ ada udara, terus ada kayu, terus ada gelas, dan terakhir itu ada karet. Dan kalau misalnya kita melihat bahan konduktor yang sebelumnya juga kita tadi sudah mengklasifikasikannya gitu ya. Itu ada air gitu ya.
terus ada karbon, terus ada merkuri, terus ada besi, iron gitu ya, aluminium, tembaga, dan selanjutnya adalah silver, seperti itu. Nah, kalau untuk bahan semikonduktor itu bahan untuk membuat dioda atau LED atau chip yang ada di motherboard kalian itu dia terdiri dari silikon dan germanium gitu. Nah, suatu bahan semikonduktor itu dia akan bisa bersifat konduktor apabila dia berada pada suhu ruang. Itu. Sedangkan kalau misalnya dia di bawah dari suhu ruang gitu ya, yang kita tahu sih suhu ruang itu sekitar 25-27-an gitu ya. 25 sampai 27 derajat gitu. Kalau dia di bawah dari suhu ruang, maka dia dikategorikan sebagai bahan isolator. Seperti itu sederhananya. Nah, selanjutnya kita masuk ke alat untuk mendeteksi muatan. Nah, alat untuk mendeteksi muatan pada peta konsep itu kita sebut sebagai elektroskop. Namun, apa sih definisi dari elektroskop? Bagaimana cara kerja elektroskop? Jadi, telah disinggung bahwa elektroskop itu adalah alat untuk mendeteksi muatan listrik. Setidaknya paling keren lah ya daripada kita menempelkan penggaris ke potongan kertas yang kecil atau menempelkan penggaris bermuatan ke rambut kita gitu ya. Kalau misalnya di elektroskop itu alatnya itu dia seperti ini nih. Nah, di sini kalau misalnya Bapak menggambar gitu ya, pen gitu. Nah, di sini. Nah, yang di bagian ini nih, di bagian ini kita sebut sebagai knopnya. Di sini knob. Nah, knopnya. Di sini ada batangnya ya. Di sini ada batang. Batang. Nah, kemudian di sini ada daun logamnya. Si daun logamnya ini dia akan seperti apa? Dia akan pertama dia akan menguncup. Nah, menguncup. Atau dia juga bisa mekar ya. Mekar. Tergantung apa? Tergantung muatan yang ada di dalam daun logam ini seperti apa. Nah, jadi si elektroskop ini dia bekerja dengan cara induksi. Jadi dia menempelkan suatu benda ya, benda yang bermuatan di sini. Nah, nanti dari situ baru kita dapat mendeteksi apakah ini muatannya apa, positif atau negatif gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih bagaimana cara kerja dari elektroskop, tadi sudah disinggung tentang induksi. Bagaimana dengan skemanya? Kita lihat. Di sini Bapak hapus terlebih dahulu erase. Terus kita munculkan. Nah, seperti ini. Di mana di sini ada knopnya, gitu ya. Terus ada batang logamnya, terus ada daun logamnya. Dia di sini dengan cara induksi, gitu ya. Di mana dia menyentuhkan benda yang sudah bermuatan, baik muatan positif atau negatif, ke knopnya, knop elektroskop. Yang terjadi adalah kalau misalnya di sini sisir tadi bermuatan apa atau penggaris plastik deh tadi bermuatan apa. Tadi dia bermuatan negatif kan? Ini negatif, 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 negatif. Nah, itu semuanya muatannya negatif. Muatan negatif. Negatif. Nah, awalnya di sini tuh jumlah positif di knopnya dan maupun di daun logamnya itu muatannya netral. Ada jumlah positif dan negatifnya itu sama. Misalnya di sini 2 positif, ini negatif. Ini juga 2 positif, 2 negatif, 2 positif, 2 negatif. Seperti itu. Semuanya netral, dari atas dan bawah itu netral. Nah, namun dengan adanya sisir bermuatan ditempelkan pada knop, yang terjadi adalah yang mudah bergerak
muatan apa? Muatan positif atau negatif? Yang mudah bergerak itu muatan negatif. Si muatan negatifnya itu kan dia bertemu dengan muatan negatif dari sisir. Alhasil adalah dia akan tolak menolak. Karena dia tolak menolak, maka elektron itu atau muatan negatifnya itu dia ke bawah. Nah, ke bawah. Si daun logam tadi yang jumlah positif dan negatifnya sama, karena ada pergerakan muatan elektron dari knob menuju daun logam, sehingga daun logam tidak lagi netral, akan tetapi dia lebih negatif. Kedua logamnya, karena dia lebih negatif, sini lebih negatif, yang kanan juga lebih negatif, alhasil adalah dia mekar gitu ya, atau tolak menolak. Muatannya sama, itu. Nah, ini hasilnya ya. Dia tolak menolak. Satu ke sini, satu ke sini. Tolak menolak. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang gambar C bagaimana? Kalau gambar C kan beda lagi tuh si benda yang ditempelkan ke knob elektroskop. Bendanya itu batang kaca bermuatan positif. Sebelumnya knob itu bermuatan netral, jumlah positif dan negatifnya itu sama. Karena dia didatangkan oleh muatan positif lagi gitu ya. Maka yang berpindah apa? Yang berpindah di sini adalah elektron yang ada di daun logamnya. Nah, elektron yang ada di daun logamnya. Kalau di sini kita lihat sini ya. Nah, elektron yang ada di sini dia naik ke atas. Elektronnya naik ke atas. Nah, di sini ada nih, elektron naik ke atas. Jadi yang si knobnya itu dia lebih negatif. Sedangkan yang daun logamnya itu dia lebih positif. Karena daun logamnya dia lebih positif, alhasil sama dengan gambar yang B. Dia akan tolak menolak lagi, itu ya. Tolak menolak. Nah, karena jumlah muatannya jenis muatannya sama gitu. Nah, yang di knobnya karena dia lebih negatif, setidaknya dia terjadi interaksi positif dan negatif. Tapi ingat, yang berpindahnya itu sebenarnya bukan positifnya, tapi negatifnya. Apakah dia naik atau dia turun pada alat elektroskop. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita sudah berbicara tentang elektroskop. Kita juga sudah berbicara tentang interaksi muatan apabila dia positif negatif, kemudian kalau dia positif positif, atau dia negatif negatif, gitu ya. Nah, dari sini juga ada penyebab kenapa dia seperti itu, seperti demikian. Nah, yang kita sebut sebagai gaya ya, gaya listrik statis. Nah, gaya listrik statis itu berkaitan juga dengan yang namanya hukum Coulomb. Tapi siapa yang menggagas hukum Coulomb? Jadi, yang menggagas hukum Coulomb itu adalah Charles Augustin de Coulomb. Dia lahir pada tahun 1736 dan wafat 1806. Nah, beliau membuat sebuah skema rancangan ya, rancangan percobaan, skema eksperimen gitu ya. Skema eksperimen yang berkaitan tentang gaya listrik statis ini. Bagaimana sih kalau misalnya kita gambarkan skemanya seperti ini. Sini, oke. Kemudian Bapak gambarkan. Nah, jadi di sini tuh ada dinding gitu. Nah, di sini ada kawat tipis gitu ya. Kawat tipis dan di sini ada batang ya. Ini ada batang ceritanya di mana ujung-ujung batang ini dia ada bola ya. Ada bola bermuatan. Ini A aksen. Seperti itu. Ada muatannya. Kemudian di sini oke. Kita ganti sebentar pen. Oke. Nah, di sini ada B. Bola B. Enggak seperti itu ya. Nah, jadi awalnya si A aksen ini didekatkan dengan B. A aksen dia didekatkan dengan B.
Berarti kalau dia didekatkan dengan B, dimuatinya dengan cara induksi. Nah, diinduksi. Alhasil, maka muatan A itu sama dengan muatan B kan? Muatan B. Sudah. Nah, kemudian langkah berikutnya beliau membuat sebuah skenario di mana dia mendekatkan bola A, aksen, dan B itu yang sudah masing-masing bermuatan sama. Nah, dari situ yang terjadi adalah ketika didekatkan, batang kawat ini, si batangnya ini, batang logam ya, batang logam yang diikat pada kawat tipis, itu dia berputar. Nah, berputar menjauhi bola B, gitu ya. Dari sini ada putar. Nah, dari putarannya itu dia bisa menentukan gaya yang terjadi pada kedua buah muatan tersebut. Ini FAB, ini FBA. Nah, maksudnya apa sih? Di sini ada jarak ya. Jaraknya misalnya R. Nah, maksudnya apa sih FAB dan FBA? Jadi kalau misalnya FAB itu adalah gaya pada muatan A yang diakibatkan oleh muatan B. Sedangkan kalau FBA itu adalah gaya pada muatan B yang diakibatkan oleh muatan A. Seperti itu. Nah, muatan A dan B itu ketika dia didekatkan sejauh R, dia memiliki gaya F. Seperti itu ya. Kita buat saja. Ininya satu saja ya. Nah, gitu. Nah, kemudian dia melakukan skenario lain, di mana jaraknya itu dibuat lagi setengahnya. Ternyata, setelah dia buat lagi setengahnya, nah, ini A, nah, anggap begini ya, ini B, aksen ini B. Ini jaraknya itu setengah dari awalnya. Alhasil, putaran dari batang ini yang tergantung di kawat tipis ini, dia semakin cepat putarannya, set gitu ya, semakin cepat, set. Yang awalnya kalau jaraknya segini, dia putarnya set biasa, tapi kalau misalnya didekatkan seperti ini, dia ternyata putarnya lebih besar dari skenario yang awal gitu ya. Nah, dari sini yang beliau simpulkan bahwa yang pertama, kita buat tulis garis, seperti itu ya. Yang pertama adalah si gaya ya. Gaya kolom ini dia berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, seperti itu. Jadi gaya listrik statik berbanding terbalik ya, terbalik dengan kuadrat jarak gitu. Kesimpulan yang pertama gitu. Kemudian dari sini kolom ini dia melakukan skenario yang lain, di mana skenarionya adalah bola bermuatan yang aksen itu dibuat 2 kali lipatnya dengan cara yang sama ya, mendekatkan dengan bola B dan melihat putarannya itu seperti apa. Itu putaran dari batang logamnya. Nah, ternyata ketika dia membuatnya ini lebih kuat si muatannya, setidaknya kandungan muatannya itu lebih besar, ternyata alhasil dia putarannya itu dia lebih cepat dibandingkan dengan jarak yang sama itu ya, dan muatan yang sama, muatan A dan B yang sama.
itu dia jaraknya 2 kali lipat, gayanya itu dia 2 kali lipatnya, putarannya dia lebih kuat gitu ya. Nah, dari sini Coulomb membuat sebuah kesimpulan bahwa yang kedua adalah si gaya Coulomb ini dia berbanding lurus dengan perkalian dari dua buah muatan. Jadi semakin besar muatannya, perkalian dua muatannya yang saling didekatkan itu, dia semakin besar juga gaya yang dihasilkannya. Ya, di sini ada QA aksen dikalikan dengan QB gitu. Nah, di sini kita bisa tulis bahwa gaya listrik berbanding lurus dengan perkalian dua buah muatan. Nah, itu. Jadi ada dua kesimpulan. Jadi kalau misalnya jaraknya diperpendek, itu gaya yang dihasilkannya semakin besar. Kalau misalnya jaraknya diperlebar, gitu ya, dengan muatan yang sama, ya jelas dengan muatan yang sama, gayanya itu semakin kecil. Jadi gaya itu terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, di sini ada berbanding terbalik. Sip. Yang keduanya adalah kalau dua muatannya yang sama, itu ya, jaraknya juga sama, gitu. Dia menghasilkan gaya sebesar F. Tapi kalau salah satu muatannya diperbesar 2 kali lipatnya, maka kalau misalnya dikalikan, didekatkan gitu ya, maka gaya yang dihasilkan juga bakal 2 kali lipatnya. Sehingga disimpulkan bahwa gaya listrik berbanding lurus dengan perkalian dua buah muatan. Nah, maka dari sini muncul sebuah persamaan. Persamaannya seperti apa? Persamaannya adalah gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu dia termasuk besaran apa? Besaran vektor. Kenapa? Karena dia bisa memiliki besar dan dia memiliki nilai, gitu ya. Berapa nilainya, berapa Coulomb, dan juga dia juga memiliki arah. Apakah dia arahnya tarik-menarik, atau tolak-menolak, atau gayanya ke kiri atau ke kanan, gitu ya. Ada arahnya. Jadi gaya Coulomb termasuk besaran vektor. Harus ada tanda vektornya, panah seperti itu ya. Sama dengan K dikalikan dengan QA atau Q1 boleh, akan QB dibagi dengan R kuadrat AB. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa di sini kasih oke. Nah, tuh. Dan dari sini apa yang dapat kita tuliskan? Di sini yang kita tuliskan di sini ada K. Nilai K itu sebenarnya di jenjang SMA ada kaitannya dengan permitivitas. Tapi kalau kalian di jenjang SMP ini kalian hanya tahu saja si nilai K-nya itu 9 dikalikan 10 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat seperti itu. Terus QA itu adalah muatan A dan QB itu adalah muatan B. Muatan B dan R itu adalah jarak AB ya. Jarak AB. Nah, seperti itu. Sederhana kan? Gampang banget. Tuh. Nah, ternyata kalau misalnya muatan tersebut dia memiliki dua buah muatan yang saling didekatkan ya, memiliki yang namanya gaya, atau muatan tersebut dia memiliki arah gaya. Jika disimpan di suatu tempat, maka timbul yang namanya medan listrik. Jadi medan listrik itu apa sih? Medan listrik itu adalah area yang dilengkupi oleh gaya listrik, gitu ya. Gaya dari muatan listrik gitu.
Nah, jadi kalau misalnya di sini ada ruangan nih, ada ruangan, terus di mana ruangannya itu netral gitu, muatan positif dan negatifnya itu sama gitu. Kemudian kalian simpan saja di situ handphone kalian atau laptop kalian gitu ya, atau benda yang bermuatan di situ, maka benda tersebut akan menghasilkan sebuah medan. Nah, yang tadi itu disebut sebagai medan listrik. Nah, pada layar di sini tampak kalau misalnya dia muatan positif, dia garis-garis gayanya itu seperti apa? Garis-garis gaya pada muatan positif atau muatan yang sejenis itu dia akan tolak-menolak. Arahnya keluar gitu ya. Kenapa keluar? Nah, kalau positif itu dia keluar, kalau dia negatif itu dia masuk. Nah, kalau dia masuk juga sama, dia akan tolak-menolak gitu ya. Nah, kalau misalnya dua buah muatan yang tidak sejenis saling didekatkan, dia akan saling tarik-menarik. Bagaimana sih garis-garis gayanya atau garis-garis medannya gitu ya? Itu tampak pada gambar B ya. Nah, di situ di mana di situ ada besaran gaya kolomnya. Maka dari sini apa yang dapat kita buat sebuah perumusannya? Yang dapat kita buat sebuah perumusannya adalah karena karena medan listrik itu dihasilkan dari gaya listrik dari suatu muatan listrik, gitu ya, dari suatu muatan, maka E itu sama dengan E vektor ya, sama dengan F dibagi dengan Q. Q-nya apa? Q yang menimbulkan garis gaya itu atau medannya itu kan. Misalnya di sini QA atau QB, QC gitu ya. Seperti itu. Dari sini kan kita bisa lihat ya. F itu adalah tadi K kali Q kali Q besar gitu. Bagikan dengan R kuadrat. Itu dibagi lagi dengan Q. Itu ya. Alhasil adalah K Q kali Q besar R kuadrat. Itu bisa kita buat seperti ini ya. Nah, maka E itu adalah K, di sini kita coret, K kali Q per R kuadrat. Gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa gayanya itu satuannya gaya kolom ya. Gaya kolom itu satuannya itu Newton gitu. Dan R itu jarak ya. Jarak satuannya meter. Nah, Q itu kita sebut satuannya itu kolom. Itu muatan satuannya kolom. Itu ya. Dan K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Seperti itu. Nah, dari sini ada hal lain nih yang perlu kita ketahui, bahwa untuk satu muatan atau satu kolom itu berapa gitu ya. Kita tahu bahwa si muatan itu dia terbagi atas muatan listrik dan muatan negatif dan muatan positif kan ya. Nah, kalau misalnya muatan positif itu kita kenal sebagai proton gitu ya, muatan positif. Muatan positif. Ini proton. Nah, kalau satu proton itu nilainya apa? Nilainya berapa gitu ya? Nilainya positif 1,6 dikalikan 10 pangkat min 19 kolom gitu. Sedangkan kalau misalnya muatan negatif itu tadi sudah kita singgung elektron ya. Satu elektron itu adalah negatif, ada tandanya negatif, tapi nilainya sama dengan proton. 1,6 dikalikan 10 pangkat min 19 kolom.
Gitu. Ini besaran dan satuan muatan. Satuan muatan. Gitu. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita berbicara tentang rumus fisika gitu ya, kita sudah belajar rumus gaya listrik, statis, kita sudah belajar tentang rumus medan listrik gitu ya. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak melihat kasusnya seperti apa, penggunaan rumusnya itu seperti apa, ya kan? Kalau kita lihat di sini ada contoh soal. Dua benda A dan B masing-masing bermuatan listrik sebesar 6 kali 10 pangkat min 9 kolom dan 8 kali 10 pangkat min 9 kolom pada jarak 4 cm. Gitu. Jadi kalau misalnya dari soal kita lihat bahwa dua muatan ini sejenis, positif dengan positif. Alhasil hipotesis awalnya bahwa dua muatan ini akan saling tolak menolak gitu ya. Nah, tentukan gaya tolak menolak antara kedua benda itu dan kuat medan listrik pada titik B oleh muatan A. Seperti itu ya. Nah, gampang kok ini cara jawabnya. Kita ngejawab yang bagian A-nya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di bagian A-nya itu kita tahu QA itu nilainya 6 kali 10 pangkat min 9 kolom. QB itu nilainya 8 kali 10 pangkat min 9 kolom juga. Nah, kemudian di sini ada R, R-nya itu adalah 4 cm. Nah, di sini kita harus mengkonversi ya satuan dari panjang itu. Kalau satuan internasional dari panjang itu adalah meter. Di soal adalah cm. Jadi kita harus membaginya dengan 100. Jadi 4 dibagi 100 atau bisa kita tulis sebagai 4 dikalikan 10 pangkat min 2 meter. Itu ya. Nah, selanjutnya diapakan? Selanjutnya kita juga jangan lupa menuliskan K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, kemudian kita terapkan rumus atau persamaan dari gaya listrik statis. Jadi F C sama dengan K dikalikan QA dikalikan QB dibagi RAB dikuadratkan. Ingat, dalam penulisan rumus ini sudah dalam bentuk besarnya saja, tidak menggunakan arahnya, gitu kan ya. Nah, sehingga ini oke. Di sini kita tulis seperti ini ya. Sudah aman. Nah, maka di sini kita buat ini 9 kali 10 pangkat 9 kalikan QA-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 9 kalikan 8 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan ini 4 kalikan 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, dari sini kita bisa buat 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 6 kali 10 pangkat min 9 dikalikan dengan 8 kali 10 pangkat min 9. 4 kali 4 adalah 16 kalikan 10 pangkat dikuadratkan. Berarti ya, berarti min. Min. Nah, min 4. Ya. Nah, selanjutnya diapakan? Selanjutnya adalah kita lihat nih di sini. 6 mana ya? Oke. 6 dengan 18 kita coret ya. 8 ini 16 bagi 8 adalah 2. 6 bagi 2 adalah 3 gitu ya. 9 kali 3 adalah 27. Kita tulis di sini 27. Kemudian di sini 9 dengan min 9 berarti kan 0 kan. Ini dengan min
tersisa ini habis ya, ini habis dengan ini habis. Tersisalah 10 pangkat min 9 dibagi 10 pangkat min 4. Maka hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Min 5 apa? Min 5 kolom. Min 5 Newton. Kolom. Sip, seperti itu ya. FC. Gampang kan? Gampang. Yang penting kita tahu dasarnya bahwa penggunaan rumusnya seperti apa, lalu kita terapkan ya. Nah, maka gayanya itu adalah 27 kali 10 pangkat min 5 Newton. Yang pertanyaan kedua adalah kuat medan listrik pada titik B oleh muatan A. Itu berapa sih? Kalau misalnya kita cari, nah, yang B itu E ya. E B pada titik B oleh muatan A, berarti B ya. Nah, di sini kita tahu tadi berapa si E-nya. Rumus E-nya adalah K dikalikan Q itu dibagikan dengan R ya, RAB kuadratkan. Nah, tadi kan kita sudah mencari nilai F-nya, sudah tahu kan? Sudah kita tulis saja ini 27 dikalikan dengan 10 pangkat min 5 itu dibagikan dengan QB-nya adalah 8. 8 dikalikan 10 pangkat min 9. Alhasil adalah 27 per 8 dikalikan dengan ini min 9 dengan min 5. Jadi 10 pangkat 4. Satuannya adalah Newton per kolom. Gampang kan? Gampang banget. Nah, itu. Jadi kalian harus banyak berlatih soal untuk merasakan sense penggunaan persamaan gaya listrik dan medan listrik gitu ya. Nah, terakhir nih, cobalah di rumahmu. Di sini ada gambar nih bahwa balon itu ketika dia didekatkan dengan air yang mengalir, maka si air yang mengalirnya itu dia belok gitu. Nah, pertanyaannya, coba kalian cari apa yang menyebabkan balon tersebut bisa menarik air yang mengalir dari keran. Itu. Kemudian jelaskan juga kok bisa ya terjadi seperti itu. Dari situ kalian coba tulis, terus kalian nanti buat resumenya sama seperti di awal tadi ya. Oke, jadi rangkumannya seperti apa? Terakhir, rangkumannya seperti apa? Tadi kita sudah belajar listrik statis ya. Nah, kita sudah belajar listrik statis. Di listrik statis ini dia dibentuk dari muatan listrik gitu ya. Muatan listrik itu dia ada muatan positif, ada negatif. Nah, di muatan listrik itu dia juga terdiri dari apa ya? Dikumpulkan ya. Ada dalam struktur atom ya. Ada dalam struktur atom. Gitu. Nah, muatan listrik ini juga dideteksi dengan alat yang bernama elektroskop. Nah, di elektroskop ini ya sifatnya induksi, gitu ya, di mana kita bisa lihat perpindahan elektron dari daun logam ke knopnya. Gitu. Apakah nanti si daun logamnya akan menguncup atau dia mekar seperti itu ya. Nah, kemudian di sini muatan listrik itu apabila dia sejenis atau dia beda jenis akan menimbulkan yang namanya gaya listrik. Gaya listrik bisa saling tarik-menarik atau dia tolak-menolak. Selain itu, apabila ada gaya listrik, di sini ada yang namanya medan listrik juga. Medan listrik. Nah, gitu. Si muatan positif itu berarti kita kategorikan dengan proton, gitu ya. Dan muatan negatifnya itu kita kategorikan sebagai elektron. Ini proton positif P, ini elektron negatif. Jadi satu proton itu sama dengan
positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dan kalau misalnya muatan negatif itu, satu muatan negatif adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Itu. Oke, semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Silahkan kalian untuk menontonnya dan mempelajari, dan juga sambil buka-buka buku juga, disesuaikan. Nah, dari situ kalian bisa belajar tentang listrik statis. Kalian boleh bertanya apabila masih ada yang kurang paham, boleh di komen atau langsung melaporkannya ke Bapak. Oke, tetap semangat dalam belajarnya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian sendiri, dan apabila kalian paham dan mampu mengajarkannya ke orang lain, itulah sebaik-baiknya ilmu gitu ya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, sekian. Wassalam.